Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MSU Rental Laptop Channel. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi laptop yang layarnya tidak mau menyala tapi tombol powernya hidup. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, ini sempat nyala tapi dia tombol power ini sempat nyala tapi dia nggak mau hidup di layarnya. Ada juga terkadang ketika kita nyalakan tombol power ini, lampu indikator di sini nyala, atau di indikator di bawah sini biasanya untuk powernya itu nyala tapi layarnya tidak bisa menyala ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi penyebab utama dari layar yang tidak mau menyala ini itu ada 3. Yang pertama, bisa jadi layarnya ini rusak. Jadi teman-teman bisa menyalakan senter ya, mungkin lewat handphone atau lampu senter gitu kan, sambil di waktu dia nyala sambil di center gini LCD-nya, apakah terlihat remang-remang gitu tulisannya ya di Windows-nya, apakah terlihat tapi remang gitu. Artinya kalau seperti itu berarti itu masalahnya ada di LCD. Jadi teman-teman tinggal mengganti LCD-nya saja sudah selesai, maka masalah akan teratasi. Tetapi ketika kita menyalakan lampu senter, kemudian kita hadapkan ke layarnya dan tidak terlihat sama sekali ada tulisan di layarnya sini, artinya ada kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi masalahnya ada di memori RAM. Dan penyebab yang ketiga bisa jadi ketika kita nyalakan lampu senter di sini, kita hadapkan ke layar dan memang tidak ada tulisan, maka bisa jadi penyebab yang ketiga adalah ada masalah di VGA-nya. Artinya VGA-nya ini tugasnya kan untuk menampilkan gambar ya, mengirimkan sinyal gambar ke LCD untuk ditampilkan. Nah, untuk misalkan masalahnya penyebabnya adalah yang ketiga, yaitu kena dirusak di VGA-nya, maka saya tidak menyarankan untuk diservis, karena biasanya setelah diservis pun nggak lama kemudian pasti akan terjadi lagi seperti itu, dan biaya untuk memperbaiki VGA pun tidak murah ya, pasti mahal sekali. Artinya itu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit itu secara total, jadi tidak bisa. Jadi saya tidak menyarankan untuk diservis kalau memang penyebabnya adalah di VGA-nya yang rusak. Nah, apabila yang terjadi di sini ini kalau saya nyalakan lampu senternya di sini, ini nggak terlihat tulisan sama sekali, artinya dia tidak menyala LCD-nya. Tetapi tadi sempat nyala di powernya, tapi di sini LCD-nya tidak menyala. Oke, maka saya akan langsung masuk ke penyebab yang kedua, yaitu kita cek dulu untuk kondisi memori RAM-nya. Lalu bagaimana cara untuk kita ngecek memori RAM-nya? Yaitu caranya kita membongkar laptopnya ya. Oke, kita lepas dulu chargernya. Stepnya kita lepas dulu chargernya. Kemudian kita lepas terlebih dahulu baterainya. Di sini laptop ini punya 2 baterai. Tingkat ini punya 2 baterai. Satu baterai yang di luar ini, dan yang kedua ada baterai tanam yang ada di sini. Nah, ini cara membukanya sebenarnya nggak sulit juga sih teman-teman. Kurang lebih laptop itu kurang lebih hampir sama semua sih cara membukanya. Sama seperti membuka handphone. Kalau teman-teman sudah terbiasa membuka casing handphone, insya Allah bisa juga untuk membuka casing laptop ya. Jadi kita lepaskan dulu semua baut yang ada di sini ya. Berbeda-beda ya setiap merek dan tipe laptop ya. Ini yang laptop yang saya gunakan ini adalah Lenovo ThinkPad. Tapi seperti yang saya katakan tadi, cara membongkar untuk semua tipe laptop kurang lebih hampir sama, walaupun ada beberapa yang memang agak sulit, tapi biasanya itu yang agak sulit yang tipe-tipe lama. Kalau yang itu tipe-tipe baru sekarang mudah banget, tinggal membuka baut yang ada di bawah, casing bawah ini. Kita buka semua bautnya seperti ini. Setelah itu teman-teman siapkan alat yang kedua seperti ini ya, bisa menggunakan SIM card atau apa ya, yang bisa yang ujungnya dia agak tipis supaya kita bisa membuka laptopnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada agak sedikit terbuka ya, jadi kita tinggal buka seperti ini. Bisa menggunakan SIM card atau yang lain juga bisa. Kalau yang sudah terbiasa membuka handphone pasti bisa juga, insya Allah bisa juga untuk membuka laptop ya, karena caranya kurang lebih sama dengan cara membuka handphone.
Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi ya, baterainya ada dua, yaitu baterai yang luar tadi dan juga ada baterai tanam. Nah, untuk di beberapa merek atau tipe yang lain biasanya cuma ada satu baterai aja, baterai tanam aja, atau mungkin baterai luar aja. Yang jelas sebelum kita melepas memori RAM-nya, kita lepas terlebih dahulu baterainya ya. Jadi ini tadi sudah baterai yang luar, ini yang baterai tanam, kita lepas dulu seperti ini. Nah, di sini ada dua slot ini letak dari memori RAM ini dan ini. Ini untuk slot tambahan ketika kita mau ambil. Nah, ini RAM-nya ya. Oke, kita lepas. Kemudian kita bersihkan yang bagian tembaga yang di sini ya. Ini maupun yang di baliknya sini. Kita bersihkan menggunakan penghapus seperti ini. Tinggal digosok seperti ini untuk cara membersihkannya. Seperti ini ya. Jadi debu-debu atau kotoran yang mungkin melekat di sini, yang nempel di tembaga di sini, bisa kita bersihkan menggunakan penghapus ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah memori RAM-nya kita bersihkan, kita pasang kembali ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu RAM-nya, jadi jangan ditancapin dulu baterainya ya. Seperti ini. Kemudian kita coba terlebih dahulu. Jadi baterainya jangan dipasang dulu ya teman-teman. Kita coba terlebih dahulu, apakah sudah berhasil atau belum. Kita nyalakan menggunakan charger ya, jangan menggunakan baterai. Oke, kita coba nyalakan. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Artinya di sini masalahnya ada di memori RAM-nya yang kotor. Jadi tinggal kita bersihkan aja, masalah sudah selesai. Tetapi jika kita sudah membersihkan memori RAM-nya, sudah kita bersihkan dan ketika kita coba ternyata masih tetap dia tidak mau nyala, tidak mau tampil layarnya, berarti ada kemungkinan besar masalahnya ada di VGA-nya yang rusak. Dan kalau di VGA rusak, saya tidak menyarankan untuk diservis ya. Bisa diservis dengan cara di blower ya dan sebagainya. Dan menurut saya, pengalaman saya itu tidak menyelesaikan masalah. Biasanya setelah diservis nyala, umurnya biasanya kurang lebih sekitar 3 bulan biasanya sudah kambuh lagi. Dan yang kedua itu biasanya agak sulit untuk diperbaiki lagi. Jadi artinya akan membuang-buang uang saja nantinya kalau sampai diservis VGA. Jadi penanganan yang saya sarankan adalah pertama cek dulu kondisi layarnya tadi dengan menggunakan lampu shutter untuk memastikan bahwa layarnya baik-baik saja atau tidak. Jadi ketika kita center gitu, setelah kita nyalakan di sini tombol power nyala, kita center LCD-nya, apakah ada muncul tulisan-tulisan seperti ini secara samar. Artinya kalau dia muncul tapi samar, artinya LCD-nya itu yang rusak. Jadi tinggal diganti LCD aja udah selesai. Tapi kalau misalkan setelah kita center tidak ada tulisan apa-apa, maka ada dua kemungkinan, yaitu di memori RAM yang kotor atau bisa jadi di VGA. Nah, kalau untuk memori RAM, ketika kita membersihkan seperti tadi, terus kita tancapi lagi, kalau emang dia masih belum nyala, coba mengganti memori yang lain. Mungkin teman-teman bisa pinjam terlebih dahulu punya teman atau siapa gitu kan. Coba dulu mengganti memori RAM-nya. Setelah itu dicoba lagi apakah sudah berhasil menyala atau tidak. Kalau sudah dicoba menggunakan RAM yang lain dan ternyata masih tetap tidak nyala, berarti ada kemungkinan masalahnya di VGA. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan di laptop teman-teman semuanya. Baik, itu saja. Terima kasih dan tidak lupa kami memohon pada teman-teman minta tolong untuk bantu kami support channel kami dengan cara like dan subscribe. Oke, baik teman-teman, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.